Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama tentang kode optimasi. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan teknik kompilasi setelah tahap semantik, gitu ya. Oke, apa itu intermediate code? Ya, intermediate code itu adalah proses optimasi lebih mudah dilakukan pada intermediate code dari program sumber, ya, dibandingkan dengan kode assembly sama kode mesin, gitu ya. Intermediate code ini lebih mudah dipahami pada code assembly daripada kode mesin. Jadi ada keuntungannya ya ketika kita menggunakan intermediate code, gitu ya. Kerugiannya apa ya? Ini memiliki melakukan 2 kali transisi yang dibutuhkan waktu relatif lama dibandingkan dengan kode-kode yang lain, gitu ya. Terus hasil dari tahapan analisis diterima oleh code generator atau pembangkit code, ya. Hasil dari tahapannya itu disimpan kepada code generator atau pembangkit code. Nah, intermediate code itu ditransformasikan dalam bahasa, bahasa rakitan sama atau bahasa mesin. Jadi intermediate code nanti ini yang kalau kita pelajari itu akan ditransformasikan ke dalam bahasa mesin. Ya, ini masih ada bersinggungan dengan tahapan analisis semantik ya, yang video sebelumnya saya telah publish di YouTube. Silakan dipahami nanti, biar nanti mata kuliahnya berurutan untuk mempelajarinya. Oke, nah ini generator itu seperti ini. Ya, dapat ditranslasikan ke dalam bahasa rakitan dengan akumulator tunggal. Nah, nanti dalam bahasa mesin itu seperti ini. Sudah nggak ada lagi nanti A plus B lagi ya, tapi di sini sudah dalam bentuk akumulator tunggal dalam bahasa rakitan, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada LDA ya, ada ADD, ada STO, ada LDD, ada SADD, ada STO, ada LDA, ada mul, ada STO. Apa itu? Jadi ini artinya apa? Dari sini LDA itu berarti isi A ke dalam akumulator, gitu ya. Berarti loading ya, loading A ke dalam akumulator, gitu ya. Bahasanya begitu. Terus kalau ada ADD, B itu adalah isi akumulator dijumlahkan dengan B. Nah, yang akumulator yang A ini, yang isinya itu kita jumlahkan dengan B. ADD ini adalah penjumlahan. Ya, ADD itu penjumlahan. Nah, setelah yang A disimpan di akumulator ditambahkan dengan B, ya, terus habis itu storage ya, STO itu storage atau simpan ke T1. T1 itu temporary penyimpanan ya. Jadi di sini uh, instruksinya berarti load A ke dalam akumulator, terus tambahkan dengan B dan disimpan ke dalam T1, gitu ya. Nah, jangan nanti jangan terkecoh ya. Jadi urutannya begitu. Nah, terus ada lagi LDA, terus tambah ADD ya, penambahan D dan disimpan ke T2. Jadi di sini adalah simpan nilai C ke dalam akumulator dan ditambahkan dengan D, ya, dan hasilnya atau sama dengan disimpan di dalam T2. Berarti kita sekarang sudah memiliki T1 dan T2. Apa itu T1? Hasil dari penjumlahan A sama B. T2 itu adalah penjumlahan C sama D. Terus lanjut lagi, LDA T1 mol T2 STO T3. Jadi di sini penyimpanan, ini yang LDA ini berarti load ya. Isi dari T1 ini ya kita load ya, dan dikalikan dengan multiply nih mol ya. Multiply ke T2 gitu ya,
T2 itu yang ini, hasil penyimpanan dari C tambah D. Nah, setelah kita tambahkan, kalikan antara T1 yang kita lihat T1 dikali T2 ya, T2 disimpan ke dalam T3. Nah, seperti itu yang namanya bahasa mesin itu, bahasa assembler ya. Jadi kita mengcoding itu ketika ada perhitungan ya seperti ini nanti masuknya, gitu ya. Oke. Nah, intermediate code itu adalah seperti ini. Kemarin juga sudah saya bahas di dalam di semantik ini sebagian. Nah, di sini memperkecil usaha dalam membuat kompilator ya dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Terus lebih mesin independen, hasil dari intermediate code dapat digunakan lagi pada mesin lain. Proses optimasi lebih mudah. Nah, tadi udah ya. Terus di sini juga kerugiannya transaksi 2 kali ya. Terus, nah ini kemarin saya sudah saya ajarin ya, ini nggak usah saya bahas lagi. Ada yang namanya intermediate code, nanti silahkan ditonton di videonya yang analisis semantiknya ya. Ini yang postfix-nya sudah saya ajarkan. Mungkin hari ini saya lanjutkan nanti entapelnya yang saya sampaikan. Begitu ya. Nah, ini yang postfix yang sudah ada di video di analisa semantik ya. Jadi nggak harus saya bahas, silahkan dibuka. Nah, ini contohnya ya, yang untuk if dan else, masih ingat kemarin ya. Terus ada postfix-nya seperti ini untuk while do ya, seperti itu. Nah, saya langsung ke triple notation. Triple notation itu adalah menggunakan rumusnya seperti ini. Operator, operan, operan. Masih ingat kan kemarin? Kalau yang namanya postfix itu berarti kalau nggak salah kemarin tuh operan, operan, operator ya, seperti itu. Nah, sekarang adalah rumusnya untuk tuple itu, yang ini yang triple, berarti adalah operator, operan, operan. Nah, contohnya seperti ini. A sama dengan D kali C plus B bagi E, gitu ya. Jika dibuat intermediate code-nya ke dalam code triple, ya ini yang code triple bukan postfix ya. Nah, seperti ini. Berarti operatornya dulu. Berarti yang ini dulu ya. Kalau kita mau menghitung penjumlahan kan lihat dari derajat paling tinggi ya, hierarki paling tinggi ya. Berarti kan perkalian dulu kan. Nah, seperti itu. Berarti kali D, C kan, kali D, C gitu ya. Habis itu yang mana? Langkah keduanya berarti yang ini ya. Berarti bagi B, E. Ikutin format rumusnya ini ya, yang triple notation ya. Begitu. Terus yang ketiga berarti kan hasil dari 1 sama 2 ini kan. Tapi operatornya adalah plus ya, tambah ya. Berarti tambah 1,2 gitu ya. Terus habis itu gimana? Yang 4 ini berarti mana operatornya? Ini yang terakhir ya. Sama dengan A, 3 kan yang ini. Hasil dari penambahan dari 1 sama 2. Nah, ini yang dikatakan triple notation. Ya, jadi ini menggunakan 3. Kenapa 3? Namanya juga triple notation. Sini adalah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, perlu di sini diperhatikan adalah presidensi atau hierarki dari operator ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi, operator perkalian dan pembagian itu mendapatkan prioritas lebih dahulu mana gitu ya pada penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau ada kayak gini, mana yang paling prioritas nanti yang dieksekusi lebih dulu. Itu penting ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Contohnya kalau kita menggunakan if dan else ya. Nah, soalnya sama kayak postfix yang di video sebelumnya, X-nya lebih besar dari Y, dan X sama dengan A kurang B, else X sama dengan A plus B. Bagaimana intermediate code-nya gitu ya? Intermediate code-nya adalah seperti ini jadinya. Perhatikan. Di sini adalah yang ini dulu kan. Berarti tadi operator, operan ya. Berarti sini operatornya kan lebih besar ya. Baru X, Y gitu ya. Seperti itu.
Terus habis itu adalah namanya BZ, kemarin masih ada ya, masih ingat? 1 dan 6, bila kondisi 1 loncat ke 6. Bila kondisi 1 yang ini benar, dia akan loncat ke ini 6 ya. Nah, bila kondisinya dalam artian benar, berarti kan sorry ini bila kondisinya benar, dia mengeksekusikan yang ini kan, misalnya kurang kurang A, B ini kan. Terus itu kalau dia salah, berarti kan dia loncat ke langkah 6 ini gitu ya. Berarti X sama dengan A plus B gitu ya. Jadi kan di sini ada dua logikanya ya. Kalau di sini kan seperti kemarin yang saya sampaikan, logika ini kan logikanya, kalau dia memenuhi syarat, lakukan ini toh. Lakukan then ini. Kalau tidak memenuhi syarat, akan loncat ke else ini. Nah, di sini bila kondisinya 1 loncat ke 6, itu berarti kondisi salah. Kalau dia kondisinya langsung menjalankan then-nya, berarti di sini kan, berarti dia apa namanya melakukan operasi yang ini gitu ya, X sama dengan A kurang B. Nah, di sini jadi kan A kurang B tadi kan ini dulu kan yang dieksekusi kan. Sini adalah kurang A, B. Habis itu yang ini kan, ini berarti kan sama dengan X, 3. 3 ini apa? Ini yang kita kasih simbol ini, urutannya itu ya, 3 ini. 3 ini adalah tadi kan akumulatornya ya. Hasil dari pengurangan A kurang B itu disimpan ke dalam 3 gitu ya. Akumulatornya kita buat 3, makanya kita taruh sini 3. Temporary-nya tadi ya, kalau tadi di contohnya, di code-nya tadi, di rumus umumnya tadi kan ada nanya apa namanya, STO GT1 gitu tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, triple notation lagi, kelemahannya notasi ini adalah sulit saat melakukan optimasi katanya. Maka dikembangkan indirect triple yang memiliki dua list. List instruksi dan list eksekusi. List instruksi itu berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Nah, tadi dia bilang triple notation ini memiliki kelemahan ya. Nah, makanya solusinya adalah kita buat dua tabel ya, dua list ya. Dua list, ada list instruksi, ada list eksekusi. Ini contoh soalnya ya. A sama dengan B plus C dikali D bagi E gitu ya. F sama dengan C dikali D gitu ya. Nah, list instruksinya adalah seperti ini. Ini ngikutin yang tadi ya, triple tadi. Misalnya yang ini dulu kan, yang eksekusi kan, yang kali dulu ya. Berarti kali C sama D gitu ya. Terus habis itu kan baru bagi ya. Berarti bagi satu ini hasil dari ini toh. Hasil dari ini dikali koma dibagi gitu ya. Seperti itu. Terus kalau habis itu apalagi habis ini berarti kan plus ini ya. Nah, plus ini berarti plus B, 2 ini kan. Kan hasil dari dibagi kan. Berarti B, 2. Habis itu mana yang terakhir? Berarti yang ini kan. Ini berarti sama dengan A, langkah yang di atasnya. Berarti yang 3 kan. Nah, gitu. Seperti itu ininya. Terus kalau yang ini sama juga. Karena sudah kita buat tadi di langkah yang soal 1 sama soal 2 itu ada yang sama, yaitu C dikali D, di sini ada C kali D, cukup 1 dibuat gitu ya. Cukup 1 dibuat. Nah, berarti tinggal kita sama dengannya aja ya. Berarti sama dengan F, 1. 1 ini kan sudah dieksekusi dengan sama dengan soal yang satu lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya cara membuat triple notation-nya. Nah, list eksekusinya seperti ini. Nah, lihat di sini 1 2 3 4 5 6 6 ya, dikasih urutan, eksekusinya urutannya gitu ya. Yang pertama itu lakukan nomor 1. Yang kedua itu lakukan nomor 2, nomor 3 itu lakukan nomor 3, nomor 4 lakukan nomor 4, nomor 5 lakukan lagi nomor 1 ini gitu ya. Nomor 6 baru lakukan nomor 5.
Nah, seperti itu. Dibuat list urutannya dari ini. Ya, seperti itu. Nanti kalau belum paham, silakan nanti di komentar ya. Nah, setelah kita mempelajari triple notation, ada lagi yang namanya quadruple notation. Ini 4 notasi. Formatnya adalah, perhatikan, operator, operan, operan, result. Ada resultnya ya. Nah, result atau hasil adalah temporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Problemnya adalah bagaimana mengelola temporary variable seminim mungkin. Nah, ini tujuannya menggunakan quadruple notation ya. Quadruple itu kan 4 ya. Kalau tadi kan triple 3 ya. 3 notation, kalau ini adalah 4 notation gitu ya. Contohnya juga sama, kita buat coba biar lebih bisa di compare nanti ya. Bisa di sini misalnya A sama dengan D sama dengan C plus D dibagi E. Bagaimana 4 tabelnya? Berarti jika dibuatkan intermediate code-nya adalah 1 kali, nah saya menggunakan operator dulu ya, kali D, C disimpan di T1 gitu ya. Temporary nih resultnya itu dalam artian perkalian ini disimpan di sini gitu ya, seperti itu. Terus langkah kedua apalagi? Berarti yang ini ya, bagi B, B, E gitu ya, B, E gitu, baru disimpan di T2 gitu ya, resultnya gitu kan. Terus habis itu kita tinggal sama dengannya kan, berarti sama dengan, berarti plus ya, plus, oh ya sorry ini masih plus ya, plus T1, T1, T2, A gitu ya, seperti itu. Ini disimpannya di A. Jadi ada 3 instruksi. Dia lebih singkat ya kalau dibandingkan tadi yang triple ya. Nah, ini adalah contoh yang untuk 4 tuple ya. Nah, dia membedakan itu ada penyimpanan sebagai memori ya, temporary memori ya, dia temporary variable seminim mungkin gitu ya. Nah, itu yang untuk 4 ya. Nah, contoh ini lagi hasil dari tahapan analisis diterima oleh code generator, pembangkit code, intermediate code ditransformasikan ke dalam bahasa rakitan ya, assembly ya, atau bahasa mesin. Misalnya, yang tadi soal yang ini A plus B dikali C plus D akan diterjemahkan ke dalam quadruple ya, 4 tuple. 4 itu kan ini 1, 2, 3, 4 ya. Tadi kenapa 4? Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini berarti yang dilakukan adalah 1. Berarti dia adalah yang ini ya, tambahkan ini tambah A plus B ini berarti plus A, B disimpan di T1. Yang kedua berarti kan tambahkan ini. Terus plus C, D disimpan di T2. Pertanyaan kenapa Pak plus? Kan ada kali. Nah, sini kan sudah ada lagi. Menandakan lebih duluan adalah plus dulu kan, bandingkan kali kan. Udah ada buka kurungnya gitu ya, menandakan dia sebagai apa namanya lebih diutamakan atau lebih dulu dieksekusi gitu ya. Nah, terus habis itu yang ketiganya gimana? Berarti kali ya, kali T1, T1 sama T2 disimpan di T3 gitu ya. Seperti itu. Nanti hasilnya itu di T3 nanti dari operasi ini gitu ya. Dengan menggunakan quadruple notation. Nah, dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal. Nah, seperti ini code generator. Code generator itu isi A ke dalam akumulator. Nah, kemarin ya tadi udah ya, saya contohin tadi di dalam rumus umumnya code generator itu ya. Nah, contohnya di sini. Hasil dari code generator akan diterima oleh code optimasi. Misalnya untuk kode assembly atau rakitan di atas dioptimasikan menjadi. Nah, yang ini ketika kita dapatkan baru kita optimalkan di sini.
Kenapa dioptimalkan? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 langkah. Bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jadi 6. Apa di sini yang bedain? Di sini tetap ya, load ya, simpan A dalam akumulator, tambahkan dengan B, disimpan di T1. Habis itu di load C, ditambahkan dengan D, disimpan langsung hasilnya itu dikali ke T1, baru disimpan di T2. Nah ini lebih nih. Kalau tadi kan hasil dari ini kan disimpan dulu gitu ya. Kalau ini enggak, dibuang sama dia. Nah di sini yang namanya code optimasi, mengoptimalkan dari code generator tadi. Begitu ya, seperti itu. Nah, ini apa hubungannya kan gitu kan dengan yang kita lakukan tadi? Nah, saya kembali ke slide sebelumnya. Nah, lihat sini. Ini kan nanti bisa sini. Ini kan ada tambah nih, ya. Add A. Terus habis itu A dulu ya. A ditambah B, disimpan di T1. Berarti bisa juga nanti dari 4 tabel ini, lihat ya. Dari 4 tabel ini bisa di dalam bentuk code generatornya itu berarti ada 3 dia, 1, 2, 3 gitu loh. Ya. Ini adalah operatornya, ini adalah operannya, ini adalah resultnya gitu ya. Masih ingat tadi ya, di slide yang sebelumnya, seperti ini. Nah ini slide ini kan, gitu kan, 4. Nah di sini kan tadi kan operator, operan, result kan, untuk 4 ya. Yang ketiga tinggal disesuaikan saja, membuat code generatornya, ya. Nah, ini adalah teknik kita untuk mengoptimasi code generator. Code generator ini sudah dalam bahasa masuk bahasa rakitan, dalam bahasa mesin, ya, seperti itu. Terus code generator ini sama yang sudah dioptimasi ya, yang tadi. Terus di sini saya sampaikan lagi perjalanan instruksi teknik kompilasi itu kemarin sudah kita pelajari analisis leksikal, analisis sintaksis, code generator. Terakhir ini kan kita belajar ini kan tadi load A, add Y, STOX gitu kan. Berarti di sini kan kalau kita artikan tadi setelah kita pelajari sekarang di pertemuan sekarang berarti kan isi ya load A pada akumulator ditambahkan dengan Y disimpan di X gitu kan, sama kayak gini kan di source program kita kan. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Nanti silahkan diulang-ulang aja videonya biar lebih mudah dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ya. Oke, terima kasih pembahasan kita hari ini tentang code optimasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.